Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bagaskara dari Prodi S1 Keperawatan eh, dengan NIM 23111024 11077. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di Indonesia serta berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam terjadi sejak abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Cina yang datang lewat jalur perdagangan. Sumber eksternal: catatan Arab, Eropa atau Marco Polo, India, Gujarat, dan Cina, Mahuan. Sumber internal: artefak dan makam seperti nisan Fatimah binti Maimun tahun 1028. Makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297. Islam masuk dengan cara damai, mudah diterima karena tidak mengenal kasta, bersifat egaliter dan toleran terhadap adat lokal. Kemudian ada proses Islami. Proses Islami itu berkembang lewat jalur perdagangan, penyebaran Muslim oleh pedagang Muslim, perkawinan antar tokoh Islam dan bangsawan lokal mempercepat penyebaran. Kemudian ada tasawuf, ajaran mistis Islam yang diterima luas seperti oleh Hamzah, Fansuri, dan Sunan Bonang. Kemudian ada pendidikan, pesantren seperti Ampel, Denta, dan Giri. Kemudian ada dakwah wali sanga seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, dan lain-lain. Kemudian ada seni budayanya penggunaan wayang, lalu gamelan dan adat sebagai media dakwah. Kemudian ada Islam dan penjajahan. Abad 17 sampai 20 Belanda datang dengan VOC dan memecah kekuatan Islam atau politik adu domba. Ulama dan pesantren menjadi pusat perlawanan seperti dalam perang Diponegoro dan Padri. Lalu politik etis Belanda membuka pendidikan tetapi menyebarkan sekularisme dan mereduksi peran agama. Kemudian muncul organisasi pergerakan Islam seperti Serikat Islam, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Pada masa Jepang, Islam dijadikan alat politik, namun ulama tetap memperjuangkan kemerdekaan, misalnya dalam BPUPKI dan Piagam Jakarta. Kemudian sejarah dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai reaksi atas kondisi umat Islam yang dianggap jauh dari kemurnian ajaran. Lalu ada faktor subjektif, yaitu refleksi dari Quran surah Al-Imran ayat 104 dan pengalaman pribadi Ahmad Dahlan dalam melihat kemunduran umat Islam. Kemudian ada faktor objektif, yaitu penyimpangan akidah, pendidikan Islam yang stagnan, kemiskinan umat, serta tantangan kristenisasi dan pendidikan sekular kolonial. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sekolah yang menggabungkan pendidikan agama dan umum, memulai dengan 8 siswa di rumahnya. Beliau aktif di organisasi Budi Utomo dan Jamiat Khair yang membentuk cara berpikir dan sistem organisasi modern Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan, pemurnian akidah, dan pendidikan modern serta pelayanan sosial. Kemudian dari pembelajaran ini saya tahu bahwasannya Muhammadiyah itu bukanlah sebuah aliran, melainkan sebuah gerakan. Lalu ada perjalanan hidup Ahmad Dahlan, yaitu seorang ulama sekaligus pembaharu, melihat bahwa umat Islam saat itu cenderung terjebak dalam praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Banyak yang dipengaruhi oleh tahayul, bid'ah, dan kufarat. Ia juga prihatin
terhadap rendahnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat pembaruan atau tajdid, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menitik beratkan pada pendidikan modern, seperti mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum umum dan agama. Kemudian ada pemurnian ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada kegiatan sosial seperti membuka rumah sakit, panti asuhan, dan kegiatan sosial lainnya. Nama Muhammadiyah sendiri berarti pengikut Nabi Muhammad, menegaskan bahwa gerakan ini berupaya meneladani ajaran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah berkembang pesat dan menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, berdampingan dengan Nahdlatul Ulama atau NU, dengan pengaruh besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemasyarakatan. Adapun latar belakang dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Ia berasal dari keluarga ulama dan sejak muda sudah menimba ilmu agama. Di usia muda, ia berangkat ke Mekah untuk memperdalam agama Islam dan belajar langsung dari para ulama besar. Selama di Mekah, Ahmad Dahlan banyak terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam seperti gerakan Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan kembali ke Al-Quran dan Sunnah serta perlunya pembaruan dalam pendidikan sosial. Setelah ia kembali ke Indonesia, ia mulai melakukan dakwah dan pembaruan di lingkungan sekitarnya. Ia melihat perlunya perubahan besar dalam cara umat Islam memahami dan menjalani ajaran Islam. Kemudian ada pendirian Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Kiai Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang menyimpang serta meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat. Nama Muhammadiyah sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad SAW yang berarti pengikut Nabi Muhammad. Lalu ada perkembangan dan kontribusi Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah kemudian berkembang pesat ke berbagai daerah, bukan hanya mendirikan sekolah tetapi juga rumah sakit. Ciri khas Muhammadiyah adalah pemikiran yang rasional dan modern dalam memahami agama. Mereka menolak praktik syirik, tahayul, dan bid'ah, serta mendorong umat Islam untuk berpikir maju dan produktif. Salah satu bagian penting dalam perkembangan Muhammadiyah adalah didirikannya organisasi perempuan Aisyah pada tahun 1917 yang menjadi pelopor gerakan perempuan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial di Indonesia. Muhammadiyah saat ini telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, serta perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah yang tersebar di berbagai kota. Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, serta terus aktif dalam membangun bangsa melalui jalur pendidikan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian adapun Muhammadiyah ini lahir dari kegelisahan seorang ulama besar terhadap kondisi umat Islam yang tertinggal. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mengkritik tetapi juga membangun jalan keluar melalui pembaruan pemikiran, pendidikan, dan aksi sosial. Semangat ini terus hidup dan menjadi inspirasi hingga hari ini. Kemudian ada beberapa wilayah utama penyebaran Muhammadiyah. Yang pertama itu ada di Yogyakarta, didirikan tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Kampus ternamanya ada Universitas Ahmad Dahlan atau UAD, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, ada juga Rumah Sakit RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Kemudian di Jawa Tengah itu ada Surakarta, basis kuat Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyahnya Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, terkenal secara nasional. Adapun rumah sakit yaitu RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Kemudian di Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP, banyak mahasiswanya dari luar daerah. Kudus, Pekalongan, dan Kabumen, banyak sekolah dan masjid Muhammadiyah aktif berdakwah di situ. Kemudian di Jawa Timur ada di Malang. Untuk kampusnya Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, termasuk kampus Muhammadiyah terbesar. UMM memiliki RS umum, Medical Center, dan RS pendidikan. Sidoarjo dan Lamongan, banyak sekolah dan pesantren Muhammadiyah berkembang. Gresik dikenal dengan amal usaha Muhammadiyah berbasis ekonomi dan koperasi. Kemudian ada Sumatera Barat. Wilayah ini historinya kuat dengan gerakan reformis Islam. Muhammadiyah hadir sejak awal abad ke-20. Padang, Universitasnya Muhammadiyah Sumatera Barat. Bukit Tinggi dan Payakumbuh, banyak sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah berpengaruh dalam pendidikan Islam modern di Minangkabau. Kemudian ada Sumatera Selatan, itu di Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian rumah sakitnya RS Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah di Palembang sini juga aktif di bidang media dakwah lokal dan kesehatan. Kemudian ada Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Kampusnya terkenal dengan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Rumah Sakit Muhammadiyah Makassar. Di Makassar ini juga kegiatan dakwah Muhammadiyah aktif sampai ke pelosok Sulawesi. Kemudian ada di Papua dan Nusa Tenggara. Muhammadiyah menyebar melalui dakwah transformatif atau pendidikan dan kesehatan. Kalau di Papua ada sekolah Muhammadiyah di Wamena, Sorong, dan Nabire. Kemudian ada NTT atau Nusa Tenggara Timur. Muhammadiyah aktif di daerah seperti Kupang dan Flores lewat sekolah-sekolah dan panti asuhan. Meskipun minoritas, Muhammadiyah dikenal karena komitmen nasional, komitmen sosial, dan pelayanan masyarakat. Adapun beberapa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dari berbagai aspek. Aspek pertama itu ada arah pemikiran. Untuk Muhammadiyah menggunakan arah pemikiran modernis atau pembaruan, sedangkan NU itu menggunakan tradisional. Kemudian ibadah, jika Muhammadiyah langsung ke Al-Quran dan hadis, sedangkan NU pakai mazhab Syafi'i dan kitab kuning. Kemudian dari tradisi keagamaan, Muhammadiyah sendiri tidak pakai tahlilan, yasinan, dan maulid. Sedangkan NU melestarikan tradisi seperti tahlilan dan maulid. Kemudian ada dakwah dari Muhammadiyah sendiri rasional, ilmiah, sedangkan NU kultural, santun, dan lokal. Kemudian di pendidikan, Muhammadiyah sekolah dan kampus modern, sedangkan NU pesantren dan madrasah. Untuk wilayah kuat antara NU dan Muhammadiyah, untuk Muhammadiyah perkotaan dan kampus, sedangkan untuk NU pedesaan dan pesantren. Berikut ada beberapa data tentang jumlah anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki lebih dari 60 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Persebaran anggota Muhammadiyah cukup merata, dengan sekitar 52,3% berada di Pulau Jawa, 36,1% di Sumatera, dan sisanya tersebar di provinsi lain. Berikut ada aset dan kekayaan Muhammadiyah. Total aset diperkirakan mencapai 400 triliun yang mencakup tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai amal usaha. Kemudian ada tanah wakaf, lebih dari 214 juta meter persegi tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada institut pendidikan, terdapat 5.345 sekolah atau madrasah, 175 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah atau PTMA, dan 440 pesantren Muhammadiyah.
layanan kesehatan memiliki 122 rumah sakit dan 231 klinik yang melayani masyarakat. Kemudian ada amal usaha sosial, lebih dari 1012 amal usaha sosial termasuk panti asuhan dan rumah singgah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.